Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Natasha, NIM 1202-10230 dari kelas RD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang diberikan tugas oleh Bapak Rahmat Kurniawan, yaitu tentang mekanika tanah 1. Proses pembentukan bumi dan patahan. Bumi terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Bagian terluar yang kita tinggali sekarang disebut dengan kerak bumi. Proses pembentukan muka bumi melalui serangkaian peristiwa yang membentuknya selama ribuan tahun. Proses geologis yang membentuk permukaan bumi tersebut terdiri dari dua acara, yaitu proses dari dalam atau endogen dan proses dari luar yaitu eksogen. Proses endogen yaitu berasal dari tenaga tektonik atau diatropisme, aktivitas vulkanik, dan gempa bumi. Sedangkan proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Proses endogen sebagian besar disebabkan oleh energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari peluruhan dan disintegrasi unsur radioaktif dan dari diferensiasi gravitasi dan mantel. Lalu yang kedua yaitu jenis peta ekologi dan kegunaan pada bidang konstruksi. Peta ekologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Untuk menggambarkan kondisi geologi tersebut harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas-batas satuan batuan maupun struktur yang berupa garis, dan juga penyebaran harus mengikuti bentuk tubuh batuan baku. Untuk perbedaan jenis yang terdapat pada batuan diberikan tanda warna, sedangkan untuk batuan sedimen tergantung dari hasil jurus dan kemiringan. Lalu yang ketiga ada proses pembentukan batuan dan jenis batuan. Batuan merupakan benda padat yang terbentuk secara alami dan dari mineral yang mengeras. Jenis-jenis batuan ada banyak dan dapat dimanfaatkan dengan cara berbeda. Berdasarkan penelitian, keberagaman bentuk batuan terbentuk melalui proses selama jutaan tahun. Beragam kategori batuan tersebut dikelompokkan berdasarkan komposisi mineral, kimia, dan proses pembentukannya. Saat ini batuan juga digunakan dalam konstruksi rumah, baik sebagai material bangunan rumah atau sebagai dekorasi. Jenis batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat proses pembentukan magma dalam waktu yang lama. Batuan ini berada dalam mantel atau kerak bumi. Jenis batuan ini adalah yang paling sering digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Biasanya batu beku yang digunakan sebagai material konstruksi bangunan adalah batu andesits dan lavandewang yang digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Lalu yang kedua ada batuan beku. Batuan beku atau intrusif terbentuk di dalam permukaan bumi. Batuan ini terbentuk akibat pendinginan magma kerak bumi, sehingga bentuk dan tekstur keras. Batuan beku intrusif terbentuk di dalam permukaan bumi. Batuan ini terbentuk akibat pendinginan magma dari kerak bumi, sehingga bentuk dan tekstur kasar. Batuan beku ini kuras atau delorit, mikroagranit, dan diorit. Batuan sedimen. Batuan ini adalah jenis-jenis batuan sedimen, batu konglomerat, batu pasir, batu serpih, dan batu gamping.
atau batu beraksi, batu stalaktit, dan batu lepung. Dan yang terakhir ada batu metamorf. Yang terakhir ada proses pelapukan batuan dan jenis tanah terbentuk. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, atau biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Berikut adalah 3 proses pelapukan secara umum. Yang pertama yaitu pelapukan secara fisik, pelapukan secara kimia, dan pelapukan secara biologi. Setelah mengetahui proses terbentuknya tanah, berikut adalah beberapa jenis tanah yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang pertama ada tanah aluvial atau yang sering disebut dengan tanah endapan, adalah tanah yang terbentuk dari dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua ada tanah andosoi atau yang sering disebut juga dengan sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Yang ketiga ada tanah kapur atau yang sering disebut juga sebagai tanah mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Yang keempat ada tanah regosol atau yang sering disebut dengan tanah yang memiliki sifat kasar berasal dari material gunung berapi. Lalu ada tanah gambut, adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pembusukan. Lalu ada tanah litosol, adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang mengalami proses pelapukan secara sempurna. Lalu ada tanah grumosol, adalah jenis tanah yang berbentuk dari material halus dan berlepung. Lalu ada tanah humas, adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Yang terakhir ada tanah laterilt, adalah jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sekian hasil kerja yang saya kerjakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.